Shalom Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan, nama saya Pendeta Peter Sunkudon. Siapa tahu lupa. Terima kasih kepada Bapak Ibu, para pendeta yang boleh melayani pada saat ini. Terima kasih untuk seluruh majelis jemaat Agape Ministry yang luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, frase di atas ini adalah frase yang pendek. Gampang sekali kita sebutkan, tetapi untuk sampai pada pengakuan ini, Yesaya itu harus melihat kedahsyatan Tuhan dulu. Gitu. Jadi proses untuk kita sampai pada pengakuan utuslah aku Tuhan, itu adalah satu hal. Tetapi dalam menjalani komitmen utuslah aku itu sampai akhir hayat itu hal lain. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk tahu bagaimana sih supaya saya tetap pada komitmen utuslah aku Tuhan. Kalaupun suatu hari Tuhan utus ke sebuah tempat, lalu kemudian dari tempat itu dia harus utus ke tempat lain, kita bisa berkata kepada dia terus menerus, utuslah aku. Kalau engkau masih mau aku tinggal di sini, biarlah aku tinggal di sini melayani. Nah sekarang pertanyaannya gimana caranya supaya kita bisa berada pada komitmen itu seterusnya. Kita buka teks yang jadi nas pembimbing kita ya, dari Yohanes pasal 20. Tapi kita akan merenungkan dari ayat 20 sampai 23. Nah, tadi sudah dibaca ya dari ayat 21. Yang pertama, kalau kita mau supaya bisa terus bertahan dalam komitmen ini, Bapak Ibu Saudara, ada 3 ber karena ini bulan September. Ber yang pertama adalah kita harus berfokus pada Kristus dan karyanya. Ayatnya yang ke-20 perhatikan di situ dikatakan begini. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Jadi suasana murid-murid Yesus pada saat itu sedang dalam kegalauan karena Yesus mati gitu. Lalu Yesus muncul dan menunjukkan apa yang terjadi padanya sebelumnya. Tangannya, lambungnya. Dia seolah-olah ingin mengingatkan, hei lihat aku. Kemarin engkau menyaksikan aku tersalib demi menebus dosamu semua. Tetapi hari ini aku bangkit. Lihat, aku ini benar-benar aku yang bangkit. Mungkin orang berpikir bahwa aku kalah, tapi lihat buktinya aku tidak kalah, aku bangkit. Nah lalu kemudian respon mereka adalah murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Nah saudara, kalau kita melayani lalu berfokus pada diri kita atau berfokus pada orang lain, berfokus kepada manusia, berfokus kepada hal-hal yang bukan Kristus dan karyanya, tidak akan ada sukacita untuk membuat saudara bertahan dalam pelayanan ini. Amin ya. Jadi kalau mau bertahan pada komitmen, utuslah aku Tuhan. Baik kita sampai pada pengakuan itu maupun dalam kelanjutan yang melayani, pertama berfokuslah pada Kristus dan karyanya di Kalvari. Saudara tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Lalu yang kedua, ayatnya yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dengan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu persis bahwa kita ini rapuh. Kita tidak sanggup berbuat apa-apa di luar kita. Itulah sebabnya Yesus bilang kepada para murid, kamu tidak bisa berbuat apa-apa kalau di luar aku. Jadi kamu harus tetap melekat kepadaku. Nah, karena kerapuhan itu dosa yang mengakibatkannya tentu saja, maka kita butuh penolong. Dan Tuhan memberikan seorang penolong yang sangat powerful. Allah sendiri, Roh Kudus, diberikan kepada kita. Siapa mau tahan dalam pelayanan ini saudara kalau sendirian?
Tadi di briefingnya, Pendeta Daud memberi nasihat ya, bahwa pasangan itu adalah ya yang paling bisa menolong kita. Saya setuju sekali dengan itu. Istri saya selalu menjadi kekuatan ya. Tetapi ada kuasa, ada pribadi yang lebih hebat dari istri saya ini, yang menjadi penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Tuhan memberikan kepada kita semua, saya dan saudara. Jadi kalau susah dalam melayani, rasanya mau mundur, berserahlah, itu yang kedua. Berserahlah kepada Roh Kudus. Masuk dalam kamar lalu angkat tangan, Tuhan aku tidak bisa lagi. Saya mau berserah saja. Saya percaya kuasa ilahinya akan memberi kekuatan kepada kita. Tidak ada penolong yang lebih hebat daripada Roh Kudus. Dan itu sudah diberikan kepada kita. Jadi yang kedua apa tadi? Berserahlah. Tadi berfokuslah kepada Kristus dan karyanya. Yang kedua berserahlah kepada Roh Kudus. Ingat ini baik-baik, sebentar ada ujian. Kuis maksudnya. Ya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa bertahan dalam komitmen, entahkah baru mau masuk pada komitmen itu atau mau terus menjalaninya. Yang ketiga adalah, lihat ayat 23. Katakan begini, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, masalah utama manusia, masalah dasaria atau masalah esensi, kata opa saya ini tadi, opa pendeta sekarang ya, adalah dosa. Kalau dosa ini tidak diselesaikan, saudara, manusia person to person, pribadi pas pribadi, masuk ke dalam neraka. Dan dia mempercayakan ini kepada kita untuk menyelesaikannya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa hebat? Ini privilege, ini hak istimewa. Jadi kemanapun kalau Tuhan mengutus, jangan bilang tunggu, jangan banyak alasan. Saya pertama kali mendengar lagu yang ditulis oleh Pak Stephen Tong ya, judulnya Kemana Saja. Kemana saja ku telah sedia. Lalu seterusnya kalimat itu dia bilang begini, suara saya agak serak jadi tidak enak teruskan lagunya ya. Jadi teks itu bilang atau lagu itu bilang, dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matanya. Nah jadi yang ketiga, saya coba simpulkan dari teks ini adalah, ketika kita mau sampai pada komitmen utuslah aku maupun meneruskannya, kita harus berorientasi pada jiwa yang hilang. Pelayanan kita bisa terdistraksi atau terganggu perhatiannya dengan orientasi kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, Bapak Ibu Saudara. Jujur saja, hamba Tuhan bisa melayani dan orientasi bukan lagi pada jiwa. Pada apa? Bisa. Pada popularitas bisa. Pada kedudukan bisa. Pada jabatan pendeta seperti ini pun bisa. Dan kalau kita berorientasi pada pelayanan semacam itu, kita bisa memperolehnya. Itu kabar baiknya. Tapi kabar buruknya adalah kita akan kehilangan jiwa. Orang berdosa tidak akan punya solusi. Dia akan terhilang. Dan suatu hari itu Tuhan akan tanya, hei, berapa jiwa yang kau bawa kepadaku selama engkau melayani? Gitu. Dia tidak akan tanya, hei, berapa banyak uang yang berhasil kau kumpulkan dalam setiap ibadah KKR-mu. No, tidak. Dia tidak akan tanya, seberapa tinggi jabatan yang kau raih dalam dunia ini. Dia tidak akan pernah tanya itu, Bapak Ibu. Yang dia akan tanya, mana jiwa yang kau bawa? Nah, kalau kita berorientasi pada jiwa yang terhilang ini,
Tuhan mengutus kita kemana saja. Saya sangat setuju. Saya sangat diberkati dengan pujian itu. Pujian itu membuat saya selalu membara dalam pelayanan. Ya meskipun ketika memasukinya kadang-kadang boleh enggak pindah gitu ya. Boleh enggak ke sini, boleh enggak ke situ. Sampai-sampai ada teman-teman yang sering bergurau dengan lagu itu. Kemana saja, asal di Jakarta. Atau asal di tempat basah. Wah, itu lebih parah lagi Bapak Ibu. Nah jadi sederhana. Tapi sulit sekali untuk dikerjakan. Bertahan pada komitmen. Utuslah aku. Harus dijalankan dengan 3 ber ini. Dalam konteks apapun. Mau sebagai hamba Tuhan. Mau sebagai majelis. Sebagai anggota komisi, pelayan komisi dan lain sebagainya. Sama. Berfokus pada Kristus dan karyanya di Kalvari. Berserah kepada kuasa Roh Kudus. Dan berorientasi pada jiwa yang terhilang. Itu yang akan membuat kita bertahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Untuk firman-Mu. Yang boleh disampaikan di mimbar ini malam ini. Kami terbatas ya Allah. Baik hamba-Mu Pak Janvik, hamba-Mu Ibu Getris, hamba-Mu Ibu Magdalena maupun hamba-Mu sendiri. Tapi kami percaya Roh Kudus sedang bekerja. Sehingga setiap pribadi yang hadir dapat menghidupi firman yang telah didengar, diberitakan pada malam ini. Meteraikanlah itu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Roh Kudus. Ketiganya yang besar. Pohon selamat, sumber berkat. Kita akan menerima berkat. Biarlah dengan kepala yang tertunduk dan dengan hati yang menengadah ke atas, kita menerima berkat-Nya. Kasih daripada Allah Bapa, Allah yang telah merancangkan keselamatan bagi engkau dan saya sebelum dunia dijadikan. Anugerah dan berkat daripada Allah Anak, Allah yang sudah mengerjakan secara sempurna keselamatan di atas kayu salib. Damai sejahtera dari Roh Kudus, Allah yang membawa kita boleh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih Allah Tritunggal ini akan menyertai engkau, memimpin engkau, menuntut engkau, melingkupi engkau di dalam setiap keadaan, situasi, kondisi apapun. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai.